Halo sahabat Rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas pesta dengan model yang cantik dan anggun seperti ini. Kita akan menggunakan behel atau frame untuk lebih mempercantik tas ini. Dan untuk motifnya adalah menggunakan motif bubble yang dikombinasikan dengan tusuk DC. Sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat Rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Oke, sebelum ke video tutorialnya, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, di sini saya menggunakan benang polyester yang kilap ya. Di sini ukurannya D27. Lalu di sini saya menggunakan benang warna coklat susu dan saya siapkan 2 gulung untuk jaga-jaga. Lalu untuk hakpennya kita akan menggunakan ukuran 5/0 atau 3,0 mm. Lalu kita siapkan juga gunting, korek api, dan jarum kristik untuk merapikan. Di sini saya juga siapkan penanda dan juga meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Untuk aksesorisnya, di sini saya siapkan frame atau behel tas sekaligus dengan rantai tasnya supaya ini warnanya sesuaikan ya, supaya bisa sama. Nah, selain itu teman-teman juga harus menyiapkan benang jahit dan jarum supaya nanti kita gunakan untuk menjahit tasnya ke behel. Oke, itu tadi alat dan bahannya, dan teman-teman kalau membutuhkan alat dan bahan ini, untuk link belanjanya saya share di description box ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur frame atau behel tas ini. Jadi di sini kita buka dulu dan kita ukur. Untuk bagian panjangnya di sini berukuran 15 cm dan untuk lebarnya berukuran 11 cm. Jadi kita akan mengawali membuat tas ini dengan membuat alas berbentuk persegi panjang yang ukurannya sesuai dengan behel ini, yaitu 15 x 11 cm. Untuk membuat alas persegi panjangnya, kita awali dengan simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat sejumlah rantai yang panjangnya sama dengan panjang behel atau frame-nya. Di sini saya akan membuat sebanyak 36 rantai. Di sini saya sudah selesai membuat 36 rantai. Selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. 1, 2. Kita isi masing-masing rantai dengan 1 SC. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan baris pertama dengan total 35 SC. Selanjutnya kita buat SC bolak-balik. Kita buat satu rantai dulu, lalu balik. Kita mulai SC dari lubang yang pertama. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC.
Saya sudah menyelesaikan baris kedua. Kita lanjutkan terus 35 SC bolak-balik seperti ini hingga mencapai ukuran tingginya sesuai lebar behel atau frame-nya tadi. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan alas persegi panjang ini. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 35 SC sebanyak 27 baris. Di sini ukurannya sudah sesuai dengan behel. Kita coba dulu seperti ini. Oke, sudah pas ya. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling. Selanjutnya untuk membuat SC keliling kita awali dengan satu rantai terlebih dahulu. Lalu kita balik. Nah, untuk SC kelilingnya di sini kita akan buat 35 SC. Sedangkan di bagian sisi sebanyak 27 SC. Jika di total itu ada 124 SC. Sedangkan motif kita ini nanti kelipatan 6. Jadi kita membutuhkan penambahan 2 stitch. Saya akan beri penanda di bagian yang nantinya kita buat increase. Kita buat di ujung sini 1 dan di ujung ini 1. Nah, selain dua tanda ini, kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Di sini saya sudah bertemu dengan penanda. Maka di sini kita buat 2 SC dalam lubang yang sama. 1, 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian sisi. Ini adalah SC yang baris pertama, kita buat 1 SC di sini. Lalu ini SC baris kedua, kita masuk di serat. Seperti ini. Ini dia baris ketiga kita masuk di bagian ini. Jika dirasa masuk di sini kesulitan hakpennya, teman-teman bisa juga masuk di bagian lubang ini, selanya. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita buat SC keliling dengan total 126 stitch. Setelah membuat SC kelilingnya, terakhir kita bisa slip stitch di SC yang pertama. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan alas persegi panjang kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian badan tas. Kita akan menggunakan motif bubble. Nah, penggunaan motif bubble itu yang kita gunakan adalah sisi buruknya. Jadi sisi belakangnya. Kita bisa memilih mana sisi baik untuk alasnya. Di sini punya saya yang lebih rapi yang ini. Yang sisi ini yang lebih rapi. Jadi ini nanti akan menjadi sisi luar. Karena itu saya mengerjakan motifnya tanpa balik. Jadi di sini saya akan langsung mengerjakan. Kita buat satu rantai dulu. Lalu kita buat SC di lubang yang pertama. Kita tandai sebagai stitch yang pertama. Selanjutnya kita buat 1 SC lagi di 4 lubang berikutnya. 2, 3,
3, 4, 5. Jadi sekarang kita sudah punya 5 SC. Di lubang yang ke-6 di sini kita akan buat tusuk bubble. Caranya, kaitkan benang, masukkan hakpen, ambil lagi. Di sini kita punya 3 serat. 2 serat kita jadikan 1 dulu, tersisa 2 biarkan. Kita ulangi cara yang sama seperti ini 4 kali lagi di lubang yang sama. 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita punya 5 stitch dalam satu lubang yang sama. Kalau ingin lebih gendut lagi, teman-teman bisa tambahkan. Di sini saya cukup buat 5 aja. Sekarang di hakpen kita ada 6 serat, kita jadikan 1. Oke, ini kita dorong ke belakang. Kita arahkan ke belakang seperti ini. Jadi bagian yang timbul ada di belakang. Baru kita buat 5 SC lagi. Oke, seperti ini hasilnya. Kita akan membuat tusuk bubble lagi di lubang yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 6 serat lagi di hakpen. Kita jadikan 1, tekan ke belakang, dan ulangi pola yang sama. 5 SC dan 1 bubble. Kita lakukan 1 putaran. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan 1 putaran. Ini tadi saya mengerjakannya kan dari arah sini ke sini ya. Nah, tapi kalau sahabat rajut ingin yang bagian luarnya itu yang sisi sebelah sini, berarti pengerjaannya dibalik dari arah sini ke sana. Oke, seperti ini hasil jadinya. Untuk motif bubble-nya, kita bisa akhiri baris pertama ini dengan slip stitch di SC yang pertama. Lalu penandanya ini kita tempatkan di stitch yang terakhir tadi kita buat. Seperti ini ya. Kita slip stitch di yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Untuk baris yang kedua kita akan buat SC keliling lagi. Di sini kita buat 1 rantai, lalu kita balik. Jadi sekarang pengerjaannya kita dari sisi luar. Stitch pertama kita adalah yang ada penandanya ini. Stitch terakhir waktu kita mengerjakan baris pertama. Oke, sekarang stitch pertamanya beralih di sini. Kita pasang penanda. Selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Ups, lepas. Nah, oke.
Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC dan pastikan jumlah stitchnya tetap ya, di sini 126. Jangan ada stitch yang terlewat. Sudah bertemu dengan penanda lagi, berarti saya sudah menyelesaikan baris yang kedua. Kita pindahkan lagi penandanya ke stitch yang terakhir. Kita slip stitch di stitch yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan baris kedua dan hasilnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Kita buat satu rantai, kita balik lagi, kita kerjakan dari sisi buruk. Nah, untuk pengerjaan baris ketiga, posisi bubble stitchnya nanti akan berubah, jadi penempatannya akan selang-seling. Tadi di sini kita punya bubble 5 SC dan bubble. Kita akan buat bubble yang di baris ketiga ini lurusnya SC yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, di sini kita beri penanda juga. Oke. Sekarang kita mulai baris ketiga. Kita buat SC di stitch yang pertama dan kedua. Lalu di lubang yang ketiga ini posisi penanda, berarti kita membuat bubble stitch lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah punya 6 serat. Kita jadikan 1. Kita dorong ke bagian belakang. Lalu kita buat 5 SC. Nah, seperti ini hasil jadinya. Jadi posisinya pas di tengah. Kita akan lanjutkan pola yang sama, 5 SC dan 1 bubble, kita ulangi 1 putaran. Sudah bertemu dengan penanda lagi, saya sudah menyelesaikan baris yang ketiga dan hasilnya kalau dari depan seperti ini. Oke, kita akan lanjut mengerjakan baris keempat, sama seperti pengulangan baris kedua. Kita buat dulu slip di stitch yang pertama dan penandanya kita pasang di stitch terakhir baris ketiga. Oke, sekarang kita buat satu rantai lalu balik. Nah, kita mulai masuk membuat SC nya di stitch yang ada penandanya. Kita buat lagi SC keliling sebanyak 126 stitch. Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda di stitch yang pertama. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan baris yang keempat dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kelima. Kita slip stitch dulu di stitch yang pertama.
Jangan lupa pasangkan penanda di stitch yang terakhir dari baris keempat. Oke, selanjutnya kita buat satu rantai balik. Kita mulai mengulangi motif baris pertama sekarang. Jadi kita masuk di stitch yang pertama untuk baris kelima. Kita buat 5 SC, 3, 4, 5, lalu kita buat satu bubble, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 6 serat, kita jadikan 1. Lalu kita buat 5 SC lagi. 1. Oke, baris kelima sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris ke-6. Kita buat satu rantai lalu balik. Untuk baris genap 6, 8 dan seterusnya kita selalu membuat SC keliling. Dan untuk baris yang ganjil kita akan buat SC dan bubble. Oke, baris ke-6 sudah selesai. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ke-7. Untuk baris yang ke-7 adalah pengulangan pola dari baris yang ketiga. Kita buat satu rantai balik. Lalu kita buat 2 SC. Di lubang ketiga kita buat bubble. Lalu kita lanjut membuat 5 SC. Nah, di sini sudah sejajar posisinya dengan yang di baris ketiga. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama seperti ini. Penempatan bubble-nya selang-seling, lalu untuk baris genap kita buat SC keliling. Kita lanjutkan terus hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah menyelesaikan hingga baris ke-26 dan untuk jumlah bubble stitch-nya di sini kita dapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 baris untuk bubble stitch-nya. Nah, dari ukuran ini saya sudah habis 2 gulung benang ternyata. Dan ini masih kurang tinggi kalau untuk tas yang ada behelnya karena nanti akan melipat seperti ini. Jadi ini masih terlalu pendek. Nah, untuk itu bagian atasnya karena keterbatasan benang saya akan kombinasikan dengan tusuk DC supaya cepat naiknya. Di sini di stitch yang pertama kita buat pengganti DC dulu seperti SC panjang, lalu tambahkan satu rantai, lalu kita buat satu DC masing-masing lubang.
Jadi di sini sekarang pengerjaannya dari sisi depan terus ya, kita nggak bolak-balik. Kita buat DC keliling hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah menambahkan 5 baris DC dan ternyata hasil jadinya dia melebar di bagian atas. Nah, sekarang saya akan melakukan decrease supaya nanti bagian atasnya ini lebarnya sesuai dengan behelnya. Jadi kita akan buat dulu di sini satu pengganti DC. Pasangkan penanda. Kita akan buat DC sebanyak 12 kali. Setelah membuat 12 DC, di lubang ke-13 dan 14 akan kita lakukan decrease. Caranya, kita buat seperti DC, tapi jangan diselesaikan dulu. Buat lagi di lubang berikutnya. Oke, jadi kita punya 3 serat, kita jadikan 1. Kita akan ulangi pola ini 1 putaran, jadi akan ada 9 kali motif. Oke, sudah selesai. Di sini hasil akhirnya total ada 117 stitch. Selanjutnya, kita akan membuat tusuk SC dan kita lakukan decrease lagi. 1 rantai dulu. Ini SC pertama kita. Nah, kita buat 11 SC. Setelah membuat 11 SC, di lubang ke-12 dan 13 kita lakukan decrease. Masukkan hakpen, ambil benang, 2 serat biarkan dulu. Di lubang berikutnya kita ada 3 serat, jadikan 1. Oke, kita ulangi pola ini 1 putaran. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 1 baris SC-nya dengan total stitch. Sekarang tinggal 108 stitch. Nah, di sini saya rasa untuk bagian lebarnya sudah cukup. Untuk behelnya sudah sesuai. Jadi saya tidak melakukan pengurangan lagi. Kita akan tambahkan 2 baris SC. Jadi kita akan buat 1 SC di masing-masing lubang. Sebanyak 108 stitch. Kita buat sebanyak 2 baris. Oke, jadi di bagian akhir kita punya 3 baris SC. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Di sini badan tasnya sudah jadi, saya juga sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Kita akan ukur dulu ya. Di sini untuk bagian badan tasnya, saya dapat ukuran tinggi kurang lebih 18 cm. Selanjutnya saya akan pasangkan furing dan behelnya. Untuk memasangkan handle-nya, di sini nanti saya akan menggunakan bantuan jarum jahit dan benang. Jadi usahakan warnanya senada atau dekat mirip gitu supaya hasilnya lebih bagus. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadi tasnya. Saya sudah selesai memasangkan behel di bagian atas. Lalu di bagian dalam juga sudah saya pasangkan furing. Di sini furingnya saya lengkapi dengan busa angin supaya hasilnya lebih mantap. Sekarang kita tinggal pasangkan rantainya.
di bagian lubang ini. Oke, tas ini bakalan cantik banget buat ke pesta maupun buat jalan-jalan karena bentuknya yang mungil tapi muat banyak. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas yang cantik ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.